Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Islam Rahmatan lil Alamin kelas N. Di sini kami akan membahas mengenai tokoh-tokoh muslim dan penemuannya, mulai dari pendahuluan, biografi, penemuan, dan kontribusinya terhadap peradaban manusia. Sebelumnya, kita tahu ilmuwan merupakan manusia yang diberi kemampuan untuk merenung dan menggunakan pikirannya untuk bernalar. Kemampuan berpikir dan menalarnya itu yang membuat mereka menemukan berbagai pengetahuan baru, serta usahanya dalam menemukan kebenaran mengenai hal-hal tersebut. Nah, dalam setiap wacana mengenai pendidikan Islam, pasti kita bicara tentang konsepsi keilmuan. Sedangkan konsep-konsep pendidikan Islam yang sekarang itu tidak bisa dilepaskan dari konsep pendidikan zaman klasik yang lahir dari pemikiran-pemikiran para filsuf muslim. Banyak para tokoh filsuf yang menyuguhkan pikiran-pikirannya terhadap dunia pendidikan. Nah, di sini kita akan bahas beberapa tokoh, mulai dari Ibnu Khaldun. Selanjutnya ada Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Lalu ada Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Selanjutnya ada Ibnu Sina, Ibnu Hayyan, dan Al-Kindi. Ibnu Khaldun memiliki nama panjang Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami Al-Ishbili, atau juga dikenal sebagai negarawan, ahli hukum, sejarawan, dan sarjana yang lahir di Tunisia 27 Mei 1332 awal Ramadan 73 Hijriah. Beliau wafat di Kairo pada 17 Maret 1406. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecerdasannya dalam kegiatan intelektual di kota kelahirannya. Ketika masih di usia muda, Ibnu Khaldun telah menguasai beberapa disiplin ilmu Islam klasik, di antaranya filsafat, tasawuf, dan metafisika. Ibnu Khaldun juga dikenal dengan kegemarannya dalam mempelajari banyak disiplin ilmu. Ia juga mengikuti mazhab Maliki dalam bidang hukum. Selain itu, ia juga tertarik untuk terjun ke dalam ilmu politik, sejarah, ekonomi, dan geografi. Pada umur 20 tahun, Ibnu Khaldun mengenyam pendidikan yang fokus pada belajar tajwid, qiraah, dan menghafal Al-Quran. Lalu untuk karya-karya yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun sendiri telah menghasilkan berbagai banyak karya, tetapi banyak dari karya-karya tersebut yang belum ditemukan ataupun tidak diterbitkan sama sekali. Salah satu dari karya-karya Ibnu Khaldun yang banyak dibahas para ahli sampai saat ini adalah Kitab Al-Ibar, Muqaddimah, dan Al-Ta'rif. Kitab Al-Ibar ini terdiri atas 7 jilid, di mana Kitab Al-Muqaddimah menjadi pengantar, Kitab Al-Ibar sebagai isi, dan Kitab Al-Ta'rif menjadi bagian penutup. Selanjutnya yaitu kontribusi Ibnu Khaldun dalam peradaban manusia. Kontribusi dalam perkembangan ekonomi Islam, di mana dalam kontribusi ini terdapat 3 teori. Yang pertama yaitu teori produksi. Produksi merupakan aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. Lalu yang kedua yaitu teori nilai, uang, dan harga. Menurut Ibnu Khaldun, 2 logam seperti emas dan perak merupakan ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang, di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjek. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Yang ketiga yaitu teori distribusi, di mana harga suatu produk terdiri dari 3 unsur, yaitu gaji, laba, dan pajak, di mana gaji merupakan imbalan jasa bagi produsen, sedangkan laba merupakan imbalan jasa bagi pedagang, dan pajak merupakan imbalan jasa bagi pegawai negeri dan penguasa. Lalu selanjutnya yaitu kontribusi pemikiran Ibnu Khaldun dalam perspektif sosiologi. Yang pertama yaitu Al-Umron. Al-Umron mempunyai makna luas seperti aspek aktivitas sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu peletak dasar sosiologi, di mana Ibnu Khaldun bukan hanya seorang filsuf, melainkan juga sosiolog, politikus, dan ahli sejarah. Sosiologi menurutnya merupakan sarana untuk memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi, proses perubahan dalam suatu masyarakat, faktor, dan pengaruhnya dalam peta peradaban suatu bangsa. Tokoh selanjutnya yaitu ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada tahun 1940 sampai 2009. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut dengan Gus Dur merupakan mantan presiden keempat Republik Indonesia yang lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940 dan merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Gus Dur merupakan putra dari Kiai Haji Wahid Hashim serta cucu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU. Perjalanan intelektualitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid pun kental kaitannya dengan latar belakang kultur pesantrennya. Selanjutnya ada karya-karya Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid adalah tokoh politik, agamawan, negarawan, dan guru bangsa. Banyak pemikirannya yang telah dicurahkan melalui karya-karya ilmiahnya yang memberikan kontribusi kepada bangsa ini, baik dalam bentuk tulisan artikel yang di berbagai media massa maupun sejumlah buku yang telah diterbitkannya.
Abdurrahman Wahid tergolong penulis produktif khususnya tentang dunia pesantren. Di antara karya-karya tulisannya berjudul Gus Dur Bertutur, lalu ada prospek pesantren sebagai lembaga pendidikan, lalu kumpulan makalah seminar internasional yaitu The Role of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia, lalu ada bunga rampai pesantren, dan lain-lain. Kiai Haji Abdurrahman Wahid berkontribusi pada peradaban manusia dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan pembaruan pesantren. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1973 dengan judul Dinamisasi dan Modernisasi, beliau telah menulis bahwa adanya keperluan pembaruan pesantren. Pembaruan yang dimaksud oleh Abdurrahman Wahid adalah mengembalikan nilai-nilai positif yang sudah ada dan juga pergantian nilai-nilai yang lama dengan nilai-nilai yang lebih sempurna. Beliau ingin mendekati pendidikan pesantren dengan fikih dan rasionalisasi. Kontribusi yang kedua adalah beliau meningkatkan hubungan antara agama yang berbeda di Indonesia. Kiai Haji Abdurrahman Wahid berupaya keras untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Selama masa jabatannya, beliau bekerja untuk memecahkan banyak masalah yang ditinggalkan oleh pendahulunya. Abdurrahman Wahid membuka perundingan damai dengan pemberontakan di Aceh dan juga membatalkan larangan-larangan yang ditujukan untuk mendiskriminasi orang-orang Tiongkok, seperti larangan bahasa dan budaya Tiongkok. Tokoh selanjutnya adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi lahir pada tahun 780 Masehi di Khorasan, sebuah provinsi di timur Persia. Beliau merupakan seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Beliau wafat sekitar tahun 850 Masehi di Baghdad. Al-Khwarizmi selama masa kehidupannya bekerja untuk menerjemahkan teks Yunani dan India kuno. Beliau dikenal sebagai tokoh muslim yang banyak membangun dan menemukan teori-teori matematika. Salah satunya adalah Al-Jabar, yang oleh para ilmuwan barat disebut aritmatika atau ilmu hitung, yaitu ilmu menghitung dengan menggunakan angka-angka Arab. Karena kepandaian dan kecerdasan yang dimiliki oleh Al-Khwarizmi, beliau mampu masuk pada lingkaran Dar al-Hukama, yaitu sebuah lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang didirikan pada masa Bani Abbasiyah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Baik, selanjutnya karya Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Buku pertamanya yaitu Al-Jabar. Buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Kontribusi beliau tak hanya berdampak besar pada matematika, tapi juga dalam kebahasaan. Kata Al-Jabar berasal dari kata Al-Jabr, suatu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam buku beliau. Kata logaritma dan logaritma diambil dari kata algoritmi. Algoritmi yang berarti dikit. Al-Jabar wal Muqabalah adalah sebuah buku induk yang berpengaruh sangat besar untuk mempelajari persamaan dan uraiannya. Buku kedua beliau adalah tentang aritmatika. Dalam bahasa Latin, karya dalam bahasa Arab yang menjadi rujukan telah hilang. Dengan ilmu dasar Al-Jabar, Al-Khwarizmi menulis sebuah karya besar dalam bidang geografi, lengkap dengan perincian garis, lintang, dan bujur untuk 2402 daerah sebagai dasar peta dunia. Selanjutnya, kontribusi Muhammad bin Al-Musa al-Khwarizmi dalam peradaban manusia. Yang pertama, matematika. Dengan kitab Al-Gebra, beliau, Al-Khwarizmi, memajukan ilmu matematika dengan menunjukkan bagaimana masalah kompleks dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan dipecahkan. Al-Khwarizmi juga orang yang memperkenalkan angka Hindu Arabik kepada dunia barat dalam bukunya yang berjudul Al-Jam wa Tafriq bihisab al-Hid, kitab penjumlahan dan pengurangan menurut perhitungan Hindu. Yang kedua, astronomi. Al-Khwarizmi berkontribusi dengan cara berpartisipasi mengukur lingkaran bumi dengan ilmu astronomi pada masa Al-Khalifah Al-Ma'mun. Yang ketiga, geografi. Al-Khwarizmi berkontribusi di bidang geografi dengan menulis buku Suratul Al-Ard, buku potret bumi, yang diselesaikan pada tahun 833. Buku ini adalah revisi dari geografi Ptolemeus, sebuah karya ilmuwan Yunani yang bernama Claudius Ptolemeus. Buku ini tidak berisi peta, namun berisi dengan daftar 2402 koordinat kota dan fitur geografis lainnya. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Nama asli dari Ibnu Sina yaitu Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina yang dilahirkan pada bulan Safar tahun 370 Hijriah di kota Afshanah yang saat ini dikenal dengan Uzbekistan. Di dunia barat, beliau dikenal dengan Avicenna dan dijuluki sebagai Bapak Kedokteran. Ayah Ibnu Sina berasal dari Bahl yang merupakan kota yang dikenal dengan arti cemerlang.
Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina sudah bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran dan mengetahui banyak mengenai sastra, sehingga beliau dikenal sebagai manusia yang luar biasa. Pada usia 21 tahun, Ibnu Sina menulis gagasannya menjadi beberapa kitab. Karya-karya dari Ibnu Sina meliputi logika, kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, geometri, etika, tafsir, kesastraan, dan musik. Beberapa kitab beliau yaitu yang pertama ada Asy-Syifah, buku yang terbesar dari Ibnu Sina yang terdiri dari bagian logika, fisika, kimia, dan filsafat. Kemudian ada An-Najat yang merupakan ringkasan dari Asy-Syifah. Kemudian ada Al-Isyarat wa Tanbiyat yang buku ini paling baik dan pernah diterbitkan di Leiden pada tahun 1892. Kemudian ada Al-Hikmah Al-Masyikiyah yang memuat bagian logika yang berisi mengenai tasawuf. Kemudian ada Al-Qanun atau yang sering dikenal dengan Canon of Medicine yang pernah diterjemahkan dalam bahasa Latin dan menjadi buku standar universitas-universitas Eropa. Selanjutnya, kontribusi Ibnu Sina dalam peradaban manusia. Ibnu Sina memiliki banyak kontribusi dalam peradaban manusia. Ibnu Sina ini mengembangkan ilmu-ilmu baru yang berpengaruh pada sejarah dunia, terutama ilmu filsafat dan ilmu kedokteran. Dalam filsafat, Ibnu Sina mengeluarkan argumen untuk kewujudan Tuhan yang dikenal sebagai Burhan Asy-Syadiqin atau Proof of the Truthful. Dalam argumen tersebut, Ibnu Sina mengatakan bahwa harus ada keberadaan yang diperlukan. Kemudian dalam bidang kedokteran, Ibnu Sina telah merubah pemahaman manusia mengenai bidang kedokteran melalui karya-karyanya, salah satunya yaitu Al-Qanun of Medicine. Al-Qanun ini sangat penting bagi peradaban manusia karena dalam bukunya terdapat banyak mengenai medis, anatomi, regimen, dan juga zat medis lainnya. Jabir bin Hayyan atau Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan Al-Asdi dikenal dengan nama Geber atau Gebert. Beliau dikenal sebagai seorang ilmuwan dan seorang filsuf terkenal dalam dunia bagian barat atau bagian Eropa. Lahir di Kufah, Irak pada tahun 750 dan wafat pada tahun 803. Jabir bin Hayyan merupakan seorang keturunan Arab, tapi orang-orang menyebutnya keturunan Persia. Beliau merupakan seorang muslim yang ahli di bidang kimia, farmasi, fisika, filosofi, dan astronomi. Karya Jabir Ibnu Hayyan yaitu yang pertama, Jabir Ibnu Hayyan yang dianggap oleh Persley dan Lavoisier sebagai peletak dasar ilmu-ilmu kimia. Yang kedua, eksperimen yang dilakukan menjadi dasar dalam mengembangkan ilmu kimia modern seperti kristalisasi, distilasi, kalsinasi, dan sublimasi. Yang ketiga, Jabir Ibnu Hayyan juga membuat instrumen pemotong, pelebur, dan pengkristal, serta karya lain-lainnya. Kontribusi Jabir Ibnu Hayyan yang terbesar adalah di bidang kimia. Keahlian ini didapat pada berguru pada Barmaki Vizir, pada pemerintahan Harun al-Rashid. Kontribusi lainnya antara lain yaitu penyempurnaan proses kristalisasi, distilasi, sublimasi, kalsinasi, dan penguapan. Yang kedua yaitu pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut. Yaitu biografi Al-Kindi. Al-Kindi, Al-Kindus atau nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Ibnu Sabah Ibnu Imran Ibnu Ismail Al-Ashad Ibnu Qais Al-Kindi. Lahir di Kufah, Irak pada tahun 801 Masehi pada masa Khalifah Harun al-Rashid, yaitu pada tahun 786 sampai 809, dari dinasti Abbas yaitu 750 sampai 1258 Masehi. Nama Al-Kindi sendiri dinisbatkan kepada marga atau suku leluhurnya, salah satu suku besar zaman pra-Islam. Menurut Fuad Ahwani, Al-Kindi lahir dari keluarga bangsawan, terpelajar, dan kaya atau disebut dengan Fauzi dan Ramadhani. Pendidikan Al-Kindi mulai dari Kufah. Saat itu beliau mempelajari Al-Quran, tata bahasa Arab, kesastraan, ilmu hitung, fikih, dan teologi. Setelah menginjak dewasa, beliau pergi ke Baghdad dan mendapat perlindungan dari Khalifah Al-Ma'mun dan Khalifah Al-Mu'tasim. Bahkan sebagai besar umurnya dihabiskan berada di lingkungan Khalifah. Karya-karya Al-Kindi. Sebagai seorang filosof Islam yang produktif, diperkirakan karya yang pernah ditulis Al-Kindi dalam berbagai bidang tidak kurang dari 270 buah. Dalam bidang filsafat diantaranya yaitu Alkitab Al-Kindi Ilal Mustasim Bilah Fil Al-Falsalaf Al-Ula, yaitu tentang filsafat pertama. Dan kedua yaitu Kitab Fi Anahu Iyatanalu Al-Falsafah Ila Bil Ilm Al-Riyadiyah, atau tentang filsafat tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu pengetahuan dan matematika. Yang ketiga yaitu Kitab Fi Qash Aristotelis Fi Mahkulat, yaitu tentang maksud Aristoteles dalam kategori-kategorinya. Dan yang terakhir yaitu Kitab Fi Ma'iyah Al-Ilm Wal Kasimi, tentang sifat ilmu pengetahuan dan kualifikasinya. Kontribusi Al-Kindi dalam peradaban manusia. Al-Kindi merupakan filsuf pertama yang menyusun pemikiran filsafat Islam dengan sistematika yang jelas. Pemikiran filsafat Al-Kindi merupakan refleksi dari doktrin-doktrin yang diperoleh dari sumber-sumber Yunani klasik dan warisan Neoplatonis yang dipadukan dengan keyakinan agama Islam.
Kontribusi terbesar yang diberikan Al-Kindi adalah terbukanya pintu-pintu filsafat bagi para ilmuwan muslim. Umat manusia pada zaman dahulu amat menantang untuk mempelajari ilmu filsafat karena dikhawatirkan akan menyebabkan berkurangnya rasa hormat kepada Tuhan. Namun, Al-Kindi mencoba membangun nilai filsafat dan mendesak mereka agar menoleransi gagasan-gagasan dari luar Islam. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah ilmu tentang hakikat sesuatu dalam batas kesanggupan manusia yang meliputi ilmu ketuhanan, ilmu keesaan, ilmu keutamaan, dan kajian apapun yang berguna bagi kehidupan manusia. Al-Kindi juga berpandangan bahwa tujuan para filosof dalam berteori adalah mengetahui kebenaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan amal perbuatan dalam tindakan. Semakin dekat manusia pada kebenaran akan semakin dekat pula pada kesempurnaan. Pemikiran Al-Kindi tentang metafisika sebagai halnya dengan filosof-filosof Yunani dan filosof-filosof Islam lainnya, Al-Kindi selain dari filosof adalah juga ahli ilmu pengetahuan. Pengetahuan ia bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan ilahi, yaitu pengetahuan langsung yang diperoleh Nabi dari Tuhan. Dasar pengetahuan ini ialah keyakinan. Dan yang kedua, pengetahuan manusiawi atau filsafat. Dasarnya ialah pemikiran rasional. Al-Kindi merupakan filosof Islam pertama yang menggagas bukti rasional filosof dengan Tuhan. Menurut Al-Kindi, alam semesta betapapun luasnya adalah terbatas dan segala yang terbatas tidak mungkin tidak mempunyai awal yang tidak terbatas. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu pemikiran-pemikiran para filsuf muslim cukup banyak menyumbangkan pengetahuan kepada peradaban. Di antara tokoh-tokoh pemikiran Islam yang telah berkontribusi terhadap kemajuan peradaban adalah Ibnu Khaldun, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Muhammad bin Musa, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Jabir Ibnu Hayyan, dan Al-Kindi. Selain itu, kontribusi para tokoh Islam ini juga sangat bermanfaat bagi peradaban manusia. Dari perkembangan ekonomi Islam hingga ilmu pengetahuan untuk memahami dunia. Banyaknya kontribusi yang diberikan para tokoh Islam ini cukup membantu kemajuan di bidang ilmu dan teknologi. Banyak rintangan dan tantangan yang telah dilewati oleh para tokoh-tokoh tersebut sebelum akhirnya bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Maka dari itu, sebagai umat muslim, sudah sepantasnya kita meniru ke perjuangan para tokoh-tokoh Islam agar hidup kita dapat bermanfaat bagi sesama. Sekian penyampaian materi dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.